Assalamualaikum, ketemu lagi di fanpage Bright Kids Study Club. Saya masih akan membahas pelajaran matematika kelas 6 ya. Matematika kelas 6 terbitan Gelora Aksara Pratama ya teman-teman ya. Ini banyak dipakai di sekolah dan isinya ini sama dengan buku matematika SPS ya. Hanya beda halaman, tetapi latihan soalnya dan angka-angkanya sama persis ya teman-teman. Oke, langsung aja saya akan bahas latihan 4 tentang volume tabung ya di halaman 99. Latihan 4 halaman 99, mungkin di SPS di halaman yang berbeda ya teman-teman. Yang penting latihan 4 dan tentang tabung. Langsung kita ke nomor 1. Tentukan volume tabung berikut. Jadi untuk volume tabung rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka volumenya adalah pi kali r kuadrat dikali tingginya ya. Langsung nomor 1 di sini kita lihat. D-nya 10 ya. Oke, ini yang di sini ini D, jangan terjebak, ini ditulis R ya. Ini D 10, berarti R-nya setengah dari D, setengahnya 10 yaitu 5. Dan di sini tingginya adalah 20. Jadi cara mencari volumenya, karena R-nya 5, kalau R-nya tidak habis dibagi 7, maka kita pakai pi-nya 3,14 ya teman-teman. Jadi volume sama dengan 3,14 dikali 5 dikali 5 dikali tinggi tabung 20. Di sini hasilnya 1570 cm kubik. Jangan lupa tuliskan satuan ya, dan volume ini satuannya pakai kubik ya teman-teman. Oke. Lanjut ke nomor 1B ya. Nomor 1B ini di sini langsung diketahui R ya. Kalau sampai sini aja ini R nih. R-nya sama dengan 7 dan tingginya 20. R-nya 7, tinggi 20. Jadi volumenya, karena R-nya 7 habis dibagi 7, maka pi-nya kita pakai 22/7 ya teman-teman. Jadi volumenya 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali tingginya tadi 20 ya teman-teman. Jadi hasilnya 3080 cm kubik. Oh ya, sebelumnya saya akan jelaskan, jika ada perkalian semacam ini, pecahan ya, yang satu di atas, yang satu di bawah, dan bisa dibagi dengan bilangan yang sama, maka itu bisa dicoret ya teman-teman. 7 dengan 7 sama-sama dibagi 7. 7 bagi 7 1, 7 bagi 7 1. Jadi itu bisa dicoret. Syaratnya satunya di atas, satunya di bawah. Nggak bisa kita coret sama-sama di atas, 7 dengan 7 dicoret, nggak bisa ya. Harus syaratnya atas dan bawah. Jadi kita tinggal mengalikan 22 dikali 1 dikali 7 dikali 20. Nah ini hasilnya. Oke. Sekarang yang C. Yang C ini langsung diketahui R-nya juga. R-nya 21 dan tingginya 25. Karena R-nya 21, R-nya ini bisa dibagi 7 ya. Jadi kita pakai pi-nya 22/7. Jadi 22/7 dikali 21 dikali 21 dikali tingginya tadi 25 ya. Lalu 7 dan 21 bisa dibagi dengan bilangan yang sama-sama bisa dibagi 7. Jadi kita coret ya teman-teman. Ini dicoret, 7 bagi 7 1, 21 dibagi 7 3. Jadi tinggal kita kalikan 22 dikali 3 dikali 21 dikali 25. Ini hasilnya teman-teman, 34.650 cm kubik ya. Cukup jelas ya. Kita lanjut ke nomor 2. Sebuah toples kue berbentuk tabung dengan volume 1570 cm kubik. Jika luas lingkaran alas toples tersebut adalah 78,5 cm persegi, tentukan tinggi. Jadi untuk mencari tinggi ini mudah teman-teman, tinggal kita bagi aja volume dibagi luas alas. Di sini nomor 2 ya, diketahui volumenya 1570 dan luas alasnya 78,5. Berarti untuk mencari tingginya tinggal volume dibagi luas. 1570 dibagi 78,5. Jadi tingginya adalah 20 cm. Oke, lanjut nomor 3. Sebuah kaleng susu berbentuk tabung dengan jari-jari alas 6 cm dan tinggi 20 cm. Kaleng tersebut berisi susu setengah bagian.
berapa volume susu di dalam kaleng tersebut ya. Ini kita cari volume tabung, tapi karena berisi setengah jadi nanti kita kali setengah ya teman-teman. Dan di sini pi yang disarankan adalah 3,14. Oke, jadi untuk nomor 3 ya, karena berisi setengah tadi, maka untuk mencari volumenya setengah atau 1/2 dikali pi yang disarankan tadi 3,14 dikali jari-jarinya 6 dikali 6 dikali tingginya 20. Lalu di sini 2 dengan 20 bisa dicoret ya teman-teman, sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 1, 20 dibagi 2 10. Jadi angka yang kita kalikan tinggal 1 dikali 3,14 dikali 6 dikali 6 dikali 10. Hasilnya 1130,4 cm kubik. Kalau kalian ada yang bertanya, kalau nggak dicoret gimana? Nggak dicoret juga boleh, tapi resikonya kalau nggak dicoret angka kalian akan besar, lalu kalian akan nggak praktis. Nanti sudah dikalikan yang besar, angkanya besar-besar, hasilnya juga besar, masih harus dibagi, dan itu makan waktu ya, buang waktu, buang tenaga. Jadi saran saya lebih bagus dicoret angka yang bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Oke, lanjut nomor 4. Sebuah tangki berbentuk tabung berisi penuh oleh air. Pada tangki tersebut tertulis volume 7000 liter. Jika tinggi tangki 3,5 meter, berapakah luas lingkaran alas tangki tersebut? Di sini diketahui volumenya dan tingginya, dan disuruh mencari luas alas. Untuk mencari luas alas berarti volume dibagi tinggi ya teman-teman. Nah, ini detailnya. Volumenya 7000 liter, tapi karena tingginya dituliskan meter dalam satuan meter 3,5 meter, maka di sini volumenya saya konversi juga menjadi meter ya. 7000 liter itu setara dengan 7000 dm kubik, sama ya, sama dengan 7000 dm kubik. Baru dari 7000 dm kubik kita ubah ke meter kubik. Dari dm kubik ke meter kubik naik satu langkah, berarti dibagi 1000, dari 7000 menjadi 7, berarti volumenya 7 meter kubik dan tingginya 3,5 meter. Jadi untuk mencari luas alasnya, volume dibagi tinggi, 7 dibagi 3,5, hasilnya 2 meter. Oke, lanjut ke nomor 5. Sebuah gelas berbentuk tabung memiliki ukuran jari-jari alas 3,5 cm dan tingginya 12 cm. Jika air hanya terisi 1/4 bagian gelas, berapakah volume air di dalam gelas tersebut? Oke, dan pi yang disarankan di sini adalah 22/7 teman-teman ya. Yuk, kita lihat detailnya. Di sini diketahui R atau jari-jarinya 3,5. Tingginya 12 dan pi yang dipakai 22/7. Maka untuk mencari volumenya, karena tadi terisi 1/4 bagian ya teman-teman, jadi di sini kita kali 1/4. 1/4 dikali 22/7 dikali R-nya 3,5 dikali R 3,5 lagi dan dikali tingginya 6. Nah, di sini kita bisa coret teman-teman. 4 dengan 22 sama-sama dibagi 2, bisa dibagi 2. 4 bagi 2, 2, 22 bagi 2, 11 ya. Lalu 7 dengan 3,5 kita bisa coret juga. Sama-sama dibagi 3,5. 3,5 dibagi 3,5, 1. 7 dibagi 3,5 menjadi 2. Lalu 2 yang di sini kita coret lagi dengan 12. Ya, sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 12 dibagi 2, 6. Sehingga kita tinggal mengalihkan 1 dikali 11 dikali 1 dikali 3,5 dan dikali 6. Hasilnya 231 per, jangan lupa teman-teman, ini masih ada 2 kali 1 ya, jadi per 2. Hasilnya 115,5 cm kubik. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Sampai di nomor 5 dulu, nanti akan saya sambung nomor 7 dan 8 di video berikutnya. Oke, jangan lupa like, komen, dan share ya, subscribe tentunya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum. Nomor 6 sampai 7. Oke, nomor 6. Perhatikan gambar di samping. Tabung A akan digunakan untuk mengisi air ke dalam tabung B. Berapa kali air harus dituang dari tabung A sehingga tabung B
terisi penuh air. Jadi tabung A ini dipakai untuk ngambilin air untuk dituang ke tabung B. Harus berapa kali tuang biar ini penuh ya. Jadi caranya kita cari dulu volume masing-masing, volume tabung A dan volume tabung B. Lalu kita bagi nanti ya. Oke, kita lihat dulu. Nomor 6 tabung A. Tabung A ini diameternya 20, berarti jari-jarinya 10 ya teman-teman. Dan tingginya 25. Berarti cara untuk mencari volumenya, V sama dengan 3,14 dikali 10 dikali 10 dikali 25. Hasilnya 7850. Sedangkan untuk tabung B ini R-nya itu 20. Oke, tabung B R-nya 20 dan tingginya 50. Berarti untuk mencari volumenya 3,14 dikali 20 dikali 20 dikali tingginya 50. Hasilnya 62800. Ini volume tabung B. Kalau volume tabung A yang ini. Jadi kita bagi ya teman-teman. 62800 dibagi 7850. Hasilnya 8. Berarti kalau pertanyaannya berapa kali air harus dituang dari tabung A hingga tabung B terisi penuh air, berarti jawabannya 8 kali ya teman-teman. Lanjut ke nomor 7. Sebuah drum besar dengan jari-jari 25 cm dan tinggi 70 cm berisi penuh minyak tanah. Minyak tanah tersebut akan dipindahkan ke dalam drum kecil dengan menggunakan selang seperti gambar di samping. Volume drum kecil adalah sepertiga ya. Ini sepertiga dari drum besar. Berapa sisa minyak tanah di dalam drum besar setelah drum kecil terisi penuh minyak tanah? Oke. Kita akan cari volume drum besar dulu teman-teman ya. Tadi volume drum besar R-nya diketahui 25, tingginya 70. Berarti untuk mencari volumenya, karena di sini biarpun R-nya nggak habis dibagi 7, tapi tingginya habis dibagi 7. Jadi saya pakai pi-nya 22/7 teman-teman. Jadi volumenya 22/7 dikali 25 dikali 25 dikali 70. Lalu 70 dan 7 kita coret di sini sama-sama dibagi 7. 7 bagi 7 1. 70 bagi 7 10. Jadi yang kita kalikan 22 dikali 25 dikali 25 dikali 10, hasilnya 137.500. Yang ditanyakan tadi berapa sisa minyak dalam drum besar ya. Sisa minyak dalam drum besar karena diambil untuk drum kecil penuh itu 1/3-nya, berarti untuk mencari sisa minyak berarti 1 utuh dikurang 1/3 ya, karena isi drum kecilnya 1/3. 1 dikurang 1/3 itu berarti 3/3 dikurang 1/3, hasilnya 2/3. Maksudnya 2/3 bagian ya. 2/3 bagian itu berarti 2/3 dikali volume utuhnya 137.500, hasilnya 275.000/3, dan hasil akhirnya adalah 91.666,67. Hasilnya memang nggak bisa bulat ya teman-teman, ada bilangan komanya. Oke, semoga bisa membantu tugas atau PR teman-teman dari sekolah. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai ketemu di video berikutnya ya. Assalamualaikum.